Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sini saya akan membahas beberapa soal seputar persamaan nilai mutlak. Silahkan disimak baik-baik ya, teman-teman. Oke, kita ke soal pertama ya. Nah, yang pertama, himpunan penyelesaian persamaan dari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 5 adalah. Oke, diingat kembali untuk persamaan nilai mutlak, jika ada nilai mutlak A, maka nilainya bisa menjadi A kalau A-nya lebih dari sama dengan 0 dan min A jika A-nya kurang dari 0. Nah, artinya nilai mutlak A itu akan bernilai positif dan negatif A. Oke, di sini soalnya adalah nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 5. Maka bisa kita tulis menjadi nilai mutlak 2x min 1 sama dengan positif negatif 5. Nah, kita pisahkan antara positif dan negatif. Maka bisa kita tulis menjadi 2x min 1 sama dengan 5. Lalu di sini 2x min 1 sama dengan min 5. Tuh, jadi ada dua, yang positif dan yang negatif. Nah, ketika kita buat jadi positif dan negatif, maka mutlaknya sudah hilang. Gitu. Nah, tinggal kita operasikan. 2x sama dengan 5, negatif di sini menjadi plus 1. 2x sama dengan negatif 5 plus 1. Oke, di sini jadi 2x sama dengan 6. Untuk yang ini 2x sama dengan negatif 4. Maka nilai x-nya adalah 3. Di sini nilai x-nya adalah negatif 2. Oke, maka kita bisa tarik kesimpulan himpunan penyelesaian dari soal nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 5 adalah negatif 2 dan 3. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Oke, di sini ada soal nilai mutlak x min 3 sama dengan 2x. Nah, di sini ada dua fungsi ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini ada syaratnya. Mengerjakannya seperti kita kuadratkan kedua ruasnya, tetapi ruas kanannya yang tidak mengandung nilai mutlak itu haruslah lebih dari 0. Tuh. Kita operasikan terlebih dahulu ya, teman-teman. X min 3 sama dengan 2x. Nah, kita kuadratkan kedua ruasnya. Maka x min 3 kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Nah, jangan lupa 2x-nya diberi kurung karena yang dikuadratkan 2x-nya, bukan hanya x-nya. Nah, setelah ini kita pindah ke ruas kiri semua. Jadi kita buat di sini menjadi sama dengan 0. Jadi bentuknya x min 3 kuadrat dikurang, karena dia positif, pindah ke kiri jadi negatif kan. Negatif 2x kuadrat sama dengan 0. Jadi ruas kirinya 0. 2x kuadratnya dia pindah ruas ke kiri. Jadi masuk ke sama dengannya. Nah, diingat lagi teman-teman, ada sifat kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, maka bisa kita rubah bentuknya menjadi A min B dikali A plus B. Nah, kita ibaratkan X min 3 adalah A-nya, ini adalah B-nya. Oke, kita buat seperti ini. Maka di sini kita peroleh X min 3 dikurang B-nya 2X. Oke, kita buat kurung lagi. Dikali A plus B. A-nya X min 3
B-nya, karena lihat plus ya, ini plus, B-nya 2x. Oke, sama dengan 0. Di sini kita operasikan yang mengandung variabel x dengan variabel x, yang konstanta dengan konstanta. X dikurang 2x adalah min x. Nah, min 3 karena dia nggak ada temennya, kita tulis lagi. Negatif 3. Terus yang ini, x ditambah 2x. X ditambah 2x adalah 3x. Min 3, kita tulis ulang. Min 3 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita ambil di sini pembuat nolnya. Dari sini dan dari sini adalah min x min 3 sama dengan 0. Atau 3x min 3 sama dengan 0. Berarti di sini nilai x-nya adalah min 3. Ini nilai x-nya adalah, oke, ini saya tulis lagi 3x sama dengan 3, maka nilai x-nya sama dengan 1. Oke, dari sini kita sudah punya min 3 dan 1. Nah, dilihat kembali ada persyaratannya. Kalau ada nilai mutlak sama dengan sebuah fungsi, maka fungsi yang tidak mengandung mutlak haruslah lebih dari 0. Nah, kita uji dengan nilai x yang di sini. X sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Nah, kita tulis dulu 2x. Harus lebih dari 0. Nah, kalau kita masukkan x sama dengan min 3, maka hasilnya adalah 2 dikali min 3 sama dengan negatif 6. Negatif 6 kan kurang dari 0 ya, berarti ini bukan himpunan penyelesaiannya. Lalu kita masukkan x sama dengan 1. Maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Ini nilainya lebih dari 0. Nah, ini benar kan? Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1. Oke. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga, himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak x plus 3 kuadrat dikurang 6 dikali nilai mutlak x plus 3 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini bentuk nilai mutlak tapi dengan bentuk yang berbeda ya. Sini terlihatnya agak rumit ya, tapi kita bisa memisalkan. Lihat di sini nilai mutlaknya kan sama, x plus 3, di sini x plus 3 juga. Nah, kita bisa misalkan x plus 3 itu dengan variabel. Variabelnya bebas ya, di sini misalkan saya menggunakan variabel a. Maka ini bisa kita tulis menjadi a kuadrat dikurang 6a ditambah 5 sama dengan 0. Nah, bisa dilihat ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat ya. Nah, untuk persamaan kuadrat berarti kita bisa faktorkan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Ya, saya tulis kembali di sini. A kuadrat min 6a ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkannya? Berapa dikali berapa hasilnya? 5, kalau ditambahkan hasilnya negatif 6. Berarti berapa dikali berapa hasilnya 5? Kalau ditambah hasilnya adalah negatif 6. Nah, perkalian 5 adalah 1 dan 5 ya. 1 dan 5. Nah, berarti di sini dua-duanya negatif. Karena hasil penjumlahannya harus negatif. Jadi di sini kita tulis A-1, A-5. Tuh. Berarti kita peroleh A-1 sama dengan 0.
min 5 sama dengan 0. Si A sama dengan 1, A sama dengan 5. Oke, sampai sini kan ini masih berbentuk A. Sedangkan A-nya adalah nilai mutlak X plus 3. Nah, kita substitusikan nilai A-nya. Oke, kita substitusikan nilai A ke nilai mutlak X plus 3. Oke, untuk nilai A sama dengan 1, maka nilai mutlak X plus 3 sama dengan 1. Nah, kita bisa buat menjadi X plus 3 sama dengan 1 dan X plus 3 sama dengan negatif 1. Tuh, berarti ini X sama dengan min 2, lalu di sini X sama dengan negatif 4. Oke, sekarang substitusikan nilai A sama dengan 5, maka nilai mutlak X plus 3 sama dengan 5. Oke, kita buat seperti ini juga menjadi X plus 3 sama dengan 5, lalu X plus 3 sama dengan negatif 5. Oke, berarti di sini adalah X sama dengan 2, X sama dengan negatif 8. Oke, berarti kita punya X-nya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita mulai dari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah negatif 8. Berarti negatif 8, lalu di sini negatif 4, negatif 2, dan 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, itu kurang lebih contoh-contoh dari persamaan nilai mutlak. Silakan dipelajari lagi ya. Terima kasih.